Tentunya cerita Road to Success saya ini tidak akan bisa melingkupi dari perjalanan 4,5 tahun saya di Atomi. Tapi setidak-tidaknya ini akan memberikan Anda gambaran bahwa ini juga bisa menjadi masa depan Anda semua yang hadir di acara malam hari ini. Jadi saya akan perkenalkan diri dulu ya secara singkat. Nama saya Mike Surjadi. Saya seorang Sharon Roastmaster dari Atomi Kanada. Dan dalam perjalanan saya di Atomi pun ya ini tidak mudah ya. Jadi banyak mungkin dari kita beranggapan Atomi ini bisnis yang gratis. Mungkin cara mendapatkan uangnya juga gratis gitu ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Walaupun bisnis gratis pun itu tetap ada struggle ya, tetap ada challenges atau tantangan di dalam menghadapi atau membesarkan bisnis jaringan seperti di Atomi. Nah, saya akan mulai dulu dari sebelum saya di Atomi, yaitu waktu saya baru lulus SMA tahun 96 ya, sampai tahun 2005. Saya ini seorang hardcore gamer ya. Hardcore gamer ini adalah seorang gamer yang bukan main game itu 1-2 jam, bukan Bapak Ibu. Hardcore gamer ini main game sudah seperti orang bekerja 8 jam sehari. Saya main bukan 8 jam lagi ya, saya main bisa 12 sampai 16 jam. Saya pun sampai tidur di warnet ya, nggak pernah pulang paling jam 5 pagi. Nah itu adalah saya, waktu saya masih di umur 20-an. Lalu di umur 20-an tersebut pula saya menjadi seorang karyawan ya di suatu perusahaan besar di Indonesia yaitu PT Jarum. Anda tentunya tahu ya. Dan ini saya menikmati masa 5 tahun saya sebagai karyawan, yaitu setiap bulan minus. Artinya setiap bulan nggak ada uang ya, habis saja gitu ya. Kalau Anda seperti saya, mungkin Anda bisa sedikit relate gitu ya dengan cerita saya bahwa Anda seorang karyawan, akhir bulan ya nggak ada tabungan, nggak ada simpanan gitu. Nah ini adalah masa-masa saya waktu menjalani hidup saya sebagai seorang karyawan selama 5 tahun. Lalu setelah itu saya pindah ke Kanada ya di tahun 2005 dan saya melanjuti yaitu karir saya sebagai employee atau karyawan di Kanada ya kurang lebih 17 tahun sampai tahun 2022 yang lalu. Nah, ini adalah karir saya sebelum di Atomi. Lalu apa yang terjadi dalam perjalanan saya di Atomi di bulan Agustus 2018 ya saya dipertemukan dengan Atomi dan Anda lihat sendiri fotonya di sini. Ini pertama kali saya bertemu dengan upline sponsor kita yaitu Sharon Roastmaster Eri Jong ya. Dan beliau memberikan saya facial waktu itu saya baru pulang kerja dengan tujuan mau pulangin produk. Karena saya pikir ini MLM, beli aja yang seperlunya ya. Jadi saya mau pulangin evening care. Karena menurut saya mahal, karena saya nggak ngerti harga ya. Karena istri saya kalau belanja, saya nggak pernah tanya harganya berapa. Setelah itu beliau memberikan saya facial di center Toronto Success Center ya. Dan setelah itu saya lihat kok muka saya kinclong gitu ya. Karena saya tidak pernah pakai skincare, tidak pernah cuci pakai sabun ya, pakai sabun pembersih muka. Jadi saya tipikal cowok yang kalau mandi ya satu sabun itu untuk semua ya, muka, badan ya kecuali sampo gitu ya. Dan di situ saya juga merasakan bahwa skincare yang dipakaikan itu betul-betul meresap gitu ya. Jadi kulit saya sampai pulang, sampai ke rumah itu masih glowing gitu. Nah, di sini saya bertanya-tanya, kalau produk sebagus gini, dengan harga semurah ini ada peluang bisnis yang bagus. Apalagi Oktober 2018 Atom Indonesia akan buka kan. Jadi saya melihat peluang ini ya, bahwa peluang suatu network marketing akan buka di suatu negara, ini kan merupakan peluang besar. Saat itu saya berpikir seperti itu. Tentunya salah besar ya. Di Atomi tidak peduli kapan Anda bergabung, yang penting kapan Anda memulai memutuskan jalankan Atomi. Nah, di situ adalah titik ya, bukan daripada saat kapan ini dibuka. Lalu saya putuskan di bulan September tahun 18 saya menghadiri one day seminar pertama saya bersama istri dan juga anak saya. Di situ saya duduk di paling depan. Ya, biasa kalau orang datang seminar duduk paling belakang. Saat itu saya nggak mau karena saya mau belajar tentang bisnis Atomi dan apa sih itu Atomi karena selama puluhan tahun saya anti dengan yang namanya MLM ya. Bukan dengan bidang MLM-nya, tapi dengan perusahaan-perusahaannya, orang-orangnya. Saya melihat ini sama saja gitu ya. Jadi saya memutuskan saya nggak akan berkecimpung dalam bidang MLM atau network marketing. Makanya saya putuskan selama 20 tahun menjadi seorang karyawan. Nah, di sini saya memutuskan untuk menjalankan Atomi, maka dari itu saya duduk terdepan supaya saya pengen tahu apa sih itu Atomi.
Lalu di bulan Oktober tahun 2018, saya sedikit dipaksa oleh upline sponsor kita ya. Mike, kamu mau gak jadi sharing member ya, member sharing 5 menit saja, ceritakan tentang kenapa kamu bisa ada di Atomy ya. Waktu itu Sharon Rose Master Eri Jong sedikit mendorong saya supaya saya berani ke depan, karena dia bilang ini adalah bisnis kamu. Kalau kamu bisa maju di sana, nanti member-member kamu kan melihat, oh iya ya, upline leader saya bisa bicara di depan ya, bisa menjadi orang sukses. Waktu itu belum belum sukses juga ya. Waktu itu saya baru mendapatkan pairing 2 kali ya. Di situ saya bercerita bahwa bagaimana saya sangat anti dengan bidang MLM, tapi karena produknya bagus, istri saya suka suruh saya beli-beli produk, akhirnya saya putuskan jalankan ya. Dan saya sudah dapat 2 kali pairing dalam 2 bulan pertama saya. Lalu di bulan Agustus tahun 19 ya, saya diundang Atomy Indonesia untuk men-sharingkan live skenario saya, dan itu saya pertama kali hadir di Success Academy Indonesia. Nah, ini adalah perjalanan singkat saya di Atomy. Lalu mastership, yaitu penting sekali Bapak Ibu yang sudah memutuskan Anda untuk menjalankan Atomy, Anda harus memutuskan kapan saya akan melangkah menjadi mastership pertama, yaitu Sales Master. Ya, jadi 9 bulan setelah saya bergabung, saya menjadi Sales Master di bulan Mei 2019. Lalu di tengah-tengah COVID ya, pandemi, Desember 2020 saya menjadi Diamond Master, dan di bulan Oktober 2021 saya menjadi seorang Sharon Rose Master ya. Dan ini adalah perjalanan singkat di mana saya mencapai mastership di Atom. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana Anda bisa sukses di Atomy itu merupakan yang terakhir ya. Anda sukses itu merupakan yang terakhir. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Anda melayani di Atomy. Dan saya kembali lagi dipanggil Atomy Indonesia di tahun lalu bulan Juli untuk men-sharingkan company intro dan marketing plan ya, waktu itu di Surabaya. Lalu di bulan Agustus kemudian di Jakarta saya men-sharingkan Auto Sales Master, dan di bulan Januari kemarin ya tahun ini saya men-sharingkan Auto Sales Master ya. Jadi ini adalah pelayanan saya di Atomy. Nah, ini adalah poster waktu saya diundang oleh Atomy Indonesia, dan saat itu ada Chairman Pak Han Gil ya, Anda pasti masih ingat, dan juga ada Royal Master Pak Juyong. Dan di sini saya berdiri di hadapan 3.000 orang Bapak Ibu. Jadi Anda bisa bayangkan ya, seseorang yang dari yang bidang yang karyawan, yang 20 tahun menjadi seorang karyawan, yang punya mindset seperti karyawan, dan sudah punya mindset anti dengan bidang MLM, kok bisa menjadi salah satu speaker di depan 3.000 orang bersama dengan Chairman Pak Han Gil ya. Dan ini di foto sebelah kiri saya bisa foto selfie gitu ya. Dan ini bukan saya yang samperin beliau, Pak Han Gil yang samperin saya gitu ya. Saya ada videonya. Jadi saya bangga sekali bahwa Atomy Chairman begitu humble ya, begitu rendah hati, mau gitu foto dengan para membernya yang siapa sih saya di hadapan Chairman gitu ya. Tapi Chairman malah berdiri menghampiri saya, dan akhirnya saya bisa mengabadikan. Dan ini salah satu live skenario saya ya, bahwa saya mau suatu hari saya bertemu dengan Chairman Pak Hanggil. Saya nggak punya mimpi saya bisa foto bareng gitu ya. Saya hanya pengen lihat sosoknya saja sudah senang gitu ya. Tapi Tuhan sungguh baik ya. Pada saat kita bermimpi ya, kita tuliskan mimpi kita di buku live skenario ya, dan kita kerjakan dengan iman, dan itu Tuhan akan kabulkan Bapak Ibu. Dan Tuhan setiap kali kabulkan itu tidak hanya dikabulkan, tapi dia selalu berikan ekstra, yaitu saya bisa selfie dan saya bisa satu panggung dengan beliau ya. Ini beliau waktu itu dan ini saya. Nah, di sini saya mau menunjukkan bahwa mimpi itu nyata Bapak Ibu. Ya, jangan sekali-sekali Anda digoyangkan oleh omongan luar. Ah, kamu terlalu banyak bermimpi, apalagi Anda di Atomy, apalagi Anda di bidang MLM. Jangan pernah mematikan mimpi Anda. Kalau Anda mau mematikan mimpi Anda, berbicaralah kepada orang yang berpikiran sempit. Pasti Anda tidak akan bisa bermimpi, ya. Jadi Anda harus mencari komunitas di mana Anda bisa memperbesar mimpi Anda. Saat ini mimpi Anda mungkin mau punya atau mau bisa bayar pengeluaran setiap bulan cukup gitu ya. Anda harus cari lebih Bapak Ibu. Mungkin Anda bukan hanya bisa bayar keperluan bulanan, Anda bisa bayarin keperluan bulanan saudara Anda, keluarga Anda, teman Anda bisa bayarin KPR-nya mereka. Nah, Anda harus bikin mimpi seperti itu. Ya, jangan bikin mimpi yang terlalu pendek Bapak Ibu.
Maka dari itu bikin mimpi setinggi-tingginya. Saya mau bertemu dengan Chairman Pak Han Gil. Ini sesuatu hal yang mustahil. Anda bisa ketemu dengan pemilik Google, Anda bisa ketemu dengan pemiliknya Microsoft atau Apple. Itu sangat hal yang mustahil, Bapak Ibu. Tapi sesuatu yang mustahil, bila Anda tuliskan dan Anda jalankan dengan iman, itu pasti akan terjadi. Ya. Nah, mengapa Atomi untuk saya ya? Jadi saya akan men-sharingkan kenapa saya pilih Atomi dari berbagai macam bidang di luar sana ya, termasuk bidang karyawan yang saya sudah menjalani selama lebih dari 20 tahun. Kenapa saya nggak tidak teruskan gitu bekerja sampai saya pensiun di umur 55 atau 65 kalau di Kanada gitu ya. Yang pertama adalah Chairman Park. Itu alasan pertama saya memutuskan untuk menjalankan Atomi karena beliau. Jadi kalau hari ini Anda belum yakin kenapa saya harus jalankan Atomi, yang saya bisa berikan tips adalah Anda tonton semua video Chairman Pak Han Gil. Semua. Dan saya beruntung sekali saya bisa bahasa Inggris, jadi saya tonton versi Inggris dan Indonesia. Korea saya nggak nonton ya, karena saya nggak ngerti Korea. Jadi semua ratusan video Chairman Pak Han Gil sudah saya tonton habis dan nonton tidak hanya satu kali. Tidak hanya 3 kali, kadang 10 kali Bapak Ibu. 10 kali video yang sama saya putar berulang-ulang. Karena saya mau memahami dulu hati Chairman Park. Pikiran Chairman Park. Kalau Anda sudah bisa memahami pemikiran dan hatinya Chairman, Anda tidak akan kesulitan menjalankan Atomi. Ya, bukan artinya tidak ada kesulitan, tapi Anda tidak merasa seperti Anda dalam kesulitan. Hal kedua yaitu moto perusahaan dan budaya Atomi. Moto perusahaan ada 4 ya. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ada 3 budaya Atomi ya. Budaya mematuhi prinsip, budaya tumbuh bersama, budaya saling berbagi. Nah, moto dan budaya ini mendaging di dalam tubuh saya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda belum memahami moto dan budaya Atomi, pelajari. Tanya upline sponsor Anda, minta videonya, atau Anda masuk ke channel Atomi, Anda tonton video Chairman Pak Han Gil yang menjelaskan tentang moto dan budaya tersebut. Lalu hal ketiga adalah produk. Perusahaan mau sehebat apapun, sistem sehebat apapun, pembayaran bonus yang sedemikian tingginya, itu adalah hal yang sia-sia bila produknya bukan absolute quality dan absolute price. Kualitas mutlak, harga mutlak ya. Anda mesti pahami dulu, apa sih itu absolute quality, absolute price ya. Kalau Anda memahami produk yang berkualitas mewah dijual dengan harga rendah, ini kunci sukses semua bisnis. Kalau bisnis yang menjual produk mahal, kualitas tinggi, mewah, harga mahal, itu wajar. Semua perusahaan akan seperti ini. Tapi Atomi menjual produk berkualitas mewah dengan harga serendah-rendahnya. Sudah nggak bisa lebih rendah dari ini, Bapak Ibu. Ini kunci kesuksesan Atomi. Kalau Anda memahami bisnis filosofi seperti ini, Anda harusnya kerja gila-gilaan di Atomi. Anda seharusnya menceritakan Atomi tanpa berhenti-hentinya. Karena Anda mengerti produk absolute quality, absolute price. Jadi kalau hari ini Anda bilang Anda mau menjadi Imperial Master, tapi produk di rumah Anda masih campur aduk, ya, Anda tidak akan bisa jadi Imperial Master. Kalau Anda punya kemampuan untuk membeli produk Atomi, misalkan vitamin C-nya, ya, yang 3.000 perak satu saset, tapi Anda pilih produk merek lain karena lebih murah, padahal Anda mampu, Anda tidak layak untuk menjadi orang sukses di Atomi. Karena Anda belum mengerti produk absolute quality, absolute price. Kalau Anda sudah mengerti absolute quality, absolute price ini, Anda saya jamin tidak akan pakai produk merek orang lain. Kesatu, karena Anda seorang CEO daripada bisnis Anda sendiri. Apa ada CEO yang pakai produk merek orang? Ya, seperti pendirinya Honda. Anda tahu, dia sampai mati, dia masih mengendarai mobil Honda. Padahal dia mampu beli Mercy, beli Lamborghini, mampu beli Ferrari, ya mampu Bapak Ibu. Tapi seorang CEO tidak akan pakai produk merek orang. Mau semurah apapun Bapak Ibu, ya. Ini produk absolute quality, absolute price. Inilah yang saya memutuskan untuk menjalankan Atomi.
Yang keempat adalah 4 tanpa ini, Bapak Ibu ya. Yang pertama, tanpa registration fee ya. Artinya tanpa biaya bergabung. Yang kedua, tanpa jualan. Kita tanpa perlu jualan bisa sukses di Atomi. Yang ketiga, tanpa stok barang. Ya, Anda nggak perlu nyetok, biar Atomi yang nyetok. Karena Atomi yang berjualan ya, Bapak Ibu. Yang keempat, tanpa maintenance setiap bulan. Tidak ada bisnis tanpa maintenance, Bapak Ibu. Ya, yang namanya bayar pegawai, bayar listrik, bayar uang sewa, pasti ada maintenance. Atomi ada 4 tanpa tersebut. Kalau Anda mengerti 4 tanpa ini, Anda harusnya bersyukur. Saya bisa ada di Atomi. Saya bisa punya bisnis tanpa jualan, tanpa nyetok, tanpa maintenance, nggak bayar lagi Bapak Ibu. Ya, yang kelima, marketing plan Atomi. Jadi kalau Anda belum menjadi seorang sales master, saya jamin Anda belum mengerti marketing plan Atomi. Jadi bagaimana saya bisa mengerti marketing plan? Pada saat Anda menjadi sales master. Karena itu adalah permulaan bisnis Anda di Atomi. Lalu yang berikutnya, support system Atomi sendiri luar biasa Bapak Ibu. Seminar yang diadakan setiap minggu, pelatihan online, offline, Success Academy, materi-materi di YouTube, channel Atomi, ini semua diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Kalau ada perusahaan yang memberikan support system sehebat ini, Anda luangkan peluang tersebut, Anda sangat rugi sekali. Ya. Lalu yang berikutnya, penghasilan sistem income. Anda tahu ada 3 jenis penghasilan di dunia ini, capital income atau penghasilan yang perlu modal. Misalkan Anda mau punya kos-kosan, Anda perlu modal. Anda mau punya uang dari saham, mendapatkan dividen, Anda perlu modal untuk invest ke saham ya. Lalu yang kedua, labor income. Labor income ini Anda menukarkan tenaga Anda dengan uang. Waktu Anda dengan uang. Contoh, Anda bekerja, Anda buka warung, ya Anda punya kios kecil-kecilan. Kalau Anda nggak bekerja, Anda nggak dapat uang. Itu labor income. Yang ketiga adalah system income, di mana Anda harus bekerja dulu terhadap sistem tersebut, ya. Anda investasikan diri Anda ke dalam sistem tersebut, lalu sistem ini akan menghasilkan uang. Dan kabar baiknya, Atomi merupakan sistem income, di mana Anda harus investasi dulu. Waktu Anda, tenaga Anda, keringat Anda, ya bahkan uang Anda sekalipun, misalkan Anda harus pergi, ya terbang ke daerah yang lain, Anda perlu investasi dulu kan? Nah, ini adalah sistem. Dan sistem ini akan menghasilkan penghasilan selama 3 generasi atau yang saya bilang 100 tahun lebih. Tanya ke diri Anda, apakah pekerjaan saya sekarang penghasilannya bisa saya wariskan untuk anak dan cucu? Walaupun Anda seorang dokter spesialis pun penghasilan 200 juta setiap bulan, Anda meninggal, penghasilan Anda akan berhenti. Istri Anda tidak akan bisa mewarisi. Ya. Tapi di Atomi, Anda meninggal pada saat Anda misalkan menghasilkan sebagai auto sales master ya 20-40 juta, ini penghasilan akan diwariskan ke istri atau suami dan anak, lalu cucu. Anda cukup bekerja 1 kali, tapi bisa menikmati 100 tahun. Chairman Park selalu mengingatkan seperti ini. Kalau Anda melakukan pekerjaan, pastikan Anda bisa selesaikan pekerjaan tersebut dalam 3-5 tahun. Artinya setelah 3-5 tahun, Anda nggak perlu bekerja lagi, uang akan masuk. Itu namanya Anda sudah selesai bekerja. Tapi kalau setelah 5 tahun, Anda tetap bekerja, itu Anda di bidang yang salah. Saya waktu dengar ini, saya mikir kan, wah, saya ketemu dengan Atomi di tahun 18 Oktober, saya bukan dalam kondisi yang mengenaskan, bukan Bapak Ibu. Saya di dalam kondisi yang super comfortable. Artinya sangat-sangat nyaman ya. Punya rumah, punya mobil ya, dan penghasilan kami lebih dari 100 juta setiap bulan ya, setahun 1,5 miliar. Dan saat itu saya nggak perlu menjalankan bisnis apapun. Saya mau pergi kemanapun bisa, saya punya uang. Ya, saya mau beli produk apapun, saya mampu, saya punya uang. Tapi saya tidak pernah memikirkan, kalau saya besok diberhentikan, apa yang terjadi dengan penghasilan saya? Saya mau bangga dengan 100 juta pun, saya besok di PHK, saya nggak punya 100 juta setiap bulan. Karena saya tetap menukarkan waktu saya dengan uang.
Jadi jangan bangga dengan berapa besar penghasilan kita. Anda mau penghasilan 200 juta sebagai dokter spesialis, itu nggak penting. Yang terpenting adalah bagaimana saya mendapatkan uang tersebut. Kalau mendapatkannya Anda masih harus bekerja, berarti Anda harus melakukan sesuatu. Karena suatu hari pasti Anda tidak akan bisa bekerja atas alasan apapun juga, ya. Jadi itu yang membuat saya penghasilan saya 100 juta sebulan dari pekerjaan saya ini tidak bisa saya wariskan. Mau saya sehebat apapun, ya, suatu saat saya akan tua. Bos saya akan melihat saya sebagai beban di perusahaannya. Sudah tua, kerja lambat, otak lemot, ya, bikin salah mulu, gaji gede lagi. Mendingan saya pecat. Cari anak muda. Kerja lebih cepat, otak encer, ya, disuruh apapun nurut, mau diapain juga masih oke, gitu ya. Ya itu kan pemikiran bos. Jadi saya pada saat itu, ya saya memikirkan bahwa saya harus punya backup. Pada saat saya di PHK, saya punya penghasilan di Atomi. Apa yang saya kerjakan Bapak Ibu? Sejak bulan Agustus di tahun 2018, saya tidak pernah tidur jam 8 malam. Saya tidak pernah tidur jam 10, saya tidak pernah tidur jam 12, setiap hari saya tidur jam 2 pagi. Karena saya menjalankan Atomi setelah saya pulang kerja. Ya, karena saat itu saya kerja jauh, pulang pergi 4 jam. Nah, disinilah saya kerjakan gila-gilaan dari tahun 18, 19, tahu apa yang terjadi di tahun 20? Pandemi COVID-19 terjadi. Saya dirumahkan oleh bos saya dijadikan pegawai part-time. Penghasilan saya turun 100% menjadi 20% sejak 2020 bulan Maret. Di situ saya melihat betapa pentingnya Atomi. Betapa pentingnya sistem income di Atomi yang bisa menghasilkan uang 3 generasi 100 tahun ke depan. Saya kerja gila-gilaan di bulan Desember tahun tersebut, saya menjadi diamond. Saat itu saya menjadi auto sales master penghasilan 25 juta sebulan minimal Bapak Ibu. Dan di situ saya kerja gila-gilaan lagi tahun 2021, 2021 saya menjadi Shareholders Master, ya. Jadi ini adalah Bapak Ibu jawab pertanyaan Anda sendiri. Apa saya mau terus bekerja? Apa saya mau terus bisnis yang seperti ini, yang kembang kempis? Ya, atau saya mau sembari menjalankan Atomi, saya juga masih punya penghasilan. Jangan tunggu sampai Anda sudah tidak ada penghasilan, Bapak Ibu, baru menjalankan Atomi. Itu sudah terlambat. Fokus Anda sudah tidak pada Atomi lagi, karena fokus Anda harus bawa makanan untuk keluarga Anda. Tapi sembari Anda punya pekerjaan yang tetap, penghasilan yang stabil, jalankan Atomi seolah-olah besok Anda di PHK. Jangan berpikir bahwa Anda punya uang saat ini. Jangan berpikir Anda besok masih punya penghasilan, ya. Nah, bagaimana sukses di Atomi? Saya akan cepat saja ya Bapak Ibu. Ada 3 hal, yaitu Anda harus tetapkan visi, action, dan faith atau iman, ya. Visi itu adalah Chairman Park bilang seperti ini, ya, kesuksesan Anda harus terlebih dahulu sudah ada di kepala Anda dan terus diputarkan seperti film. Ya, Anda harus bayangkan dulu sukses seperti apa yang Anda mau, ya. Lalu Anda putar di film di kepala Anda. Ini adalah cara saya membuat visi saya. Saya tidak pernah bolos seminar, one day seminar, Success Academy. Dari tahun 18 sampai tahun ini, saya tidak pernah bolos yang namanya seminar kecuali saya di rumah sakit. Ya, jadi saya hadir ke semua, walaupun badai salju, saya terobos, tidak pernah bolos, Bapak Ibu. Kenapa kami bisa sukses? Karena kami menciptakan visi melalui seminar tersebut. Saya melihat orang-orang yang sukses di atas panggung. Kok bisa ya, oma-oma umur 78 penghasilan 200 juta sebulan? Saya yang baru umur 40-an kok belum bisa? Walaupun saya kerja baru 100 juta gitu, itu pun bekerja. Nenek ini dia tidur 200 juta setiap bulan. Nah, itu adalah di mana saya tetapkan visi saya. Saya juga mau seperti nenek tersebut. Saya bahkan bisa lebih, ya. Dan yang kedua, action. Action adalah tindakan di lapangan. Pembelajaran Anda janganlah hanya menjadi pengetahuan, tetapi harus membawa Anda untuk melakukan action. Jangan cuma hadir ke Zoom sana-sini, tapi tidak ada tindakan. Jangan jadi seperti profesor, ya. Anda tahu semua marketing plan, Anda tahu semua ingredient produk, ya, tapi nggak pernah action. Itu sama aja sia-sia, Bapak Ibu. Nah, cara saya membuat action ini adalah saya terjun ke lapangan, sharingkan Atomi.
Kemana-mana saya keliling waktu itu, saya memperkenalkan produk Atomy gitu ya. Saya bikin home party setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Saya keliling ke semua rumah-rumah member saya. Waktu pandemi saya nggak bisa. Setelah pandemi selesai tahun kemarin, 22, saya terbang ke Indonesia 47 jam. Saya melakukan home party demi home party ya. Puluhan Bapak Ibu. Jadi ini adalah action yang nyata Anda di lapangan. Bukan action hanya Zoom. Memang pada saat pandemi kita perlu Zoom ya tentunya karena pemerintah melarang kita bertemu gitu ya. Tapi setelah pemerintah membuka larangan tersebut, Anda harus terbang ke lapangan, ketemui member-member Anda, partner-partner Anda supaya mereka juga bisa berhasil. Jangan hanya duduk di kursi, Anda bisa mendapatkan pairing sana sini, Anda tidak pernah ngurusi member. Itu salah besar Bapak Ibu. Di mana saat ini saya sudah melakukan hampir 100 home party. Ya, padahal pandemi baru dibuka kemarin kan, tahun lalu. Jadi ini adalah penting sekali pada kita semua, yaitu para leader yang Anda bilang Anda mau berhasil di Atomy. Bukan berapa banyak Anda belajar. Bukan berapa banyak Zoom yang Anda hadiri. Bukan berapa banyak video yang Anda tonton. Tapi berapa banyak tindakan atau action yang Anda lakukan. Home party misalkan, table talk contohnya ya. Berapa sering Anda ketemui partner-partner leader Anda. Berapa sering Anda investasikan waktu Anda, tenaga Anda, bahkan uang Anda untuk membesarkan jaringan daripada partner leader Anda. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Di sini saya menunjukkan, saya melakukan action ini bukan sendiri. Tentunya dengan istri saya dan juga partner leader-leader saya. Dan semua ini kita kerjakan bersama. Karena di Atomy, Anda tidak akan bisa sukses sendirian. Anda hanya bisa sukses pada saat partner Anda sukses. Caranya ya Anda harus bantu mereka dengan home party. Lalu yang terakhir, iman. Keyakinan. Keyakinan atau iman ini adalah sesuatu yang belum terlihat atau terjadi, tetapi Anda meyakini sudah menerimanya. Ya, ini bukan berbicara tentang agama, Bapak Ibu. Dari semua kita punya keyakinan. Anda duduk di kursi aja, Anda punya iman bahwa kursi tersebut tidak akan roboh, kan? Itu iman Anda. Anda naik, misalkan kendaraan umum, naik bus, naik Grab, Anda punya keyakinan dengan supirnya nggak akan kecelakaan, bisa membawa Anda ke tempat tujuan, ya kan? Itu adalah keyakinan atau iman. Sama juga di Atomy. Apakah Anda yakin Anda di Atomy akan sukses? Apakah Anda yakin dengan Chairman Park, produknya, sistemnya, ya, yang tadi saya sebutkan semua, Anda punya keyakinan tersebut. Karena Anda harus ikuti keyakinan Anda. Ya, saya akan tutup dengan ini. Ini adalah hukum daripada bertani atau law of farming. Ini adalah contoh yang paling tepat untuk mengaplikasikan visi, tindakan, dan iman. Vision, action, dan faith. Ya, ini adalah cara yang paling tepat. Pertama, pada saat petani mau menghasilkan suatu, misalkan jagung gitu ya, dia sudah harus tahu dulu berapa biji yang harus dia tanam. Ya, visinya dulu udah tahu. Saya mau panen berapa ton ya, dan saya perlu bibit berapa banyak. Saya perlu lahan berapa besar. Nah, ini adalah visi. Dia sudah tahu dulu kemana dia harus pergi. Lalu dia melakukan action. Di mana? Ya di ladangnya ya, tentunya. Dia harus mulai menanami bibit-bibit tersebut atau dibilang dengan planting ya. Lalu hal kedua atau season kedua adalah watering, mengairi. Tentunya bibit ini perlu air, kalau nggak akan mati, tidak akan bisa bertunas. Setelah itu ada fase di mana Anda perlu kasih pupuk atau fertilizing supaya dia bebas hama, nggak dimakan oleh hama atau pesti atau tikus dan lain sebagainya ya. Anda perlu berikan pupuk supaya dia bisa tumbuh dengan gemuk. Lalu di masa terakhir adalah harvesting atau menuai, di mana petani ini setelah mungkin 4-6 bulan kerja keras, akhirnya dia bisa menikmati hasil panennya dia. Nah, Anda bayangkan, seorang petani pada saat dia di musim menanami bibit, apakah besok dia langsung menuai jagungnya? Enggak ya, perlu waktu. Dia perlu dengan iman, tetapi terus dengan tindakan yang dipenuhi dengan iman, dia tetap tunggu dengan dikasih air, kasih pupuk, dan ini nggak cepat Bapak Ibu. Minimal bisa sampai 4 bulan, baru tumbuh jagungnya. Ya. Jadi di Atomy pun juga sama. Anda ini sedang di musim yang mana? Apakah Anda di musim mulai menanami bibit, mengabarkan Atomy,
atau Anda mulai mengairi, yaitu memulai men-sharingkan ya tentang compensation plan atau vision, atau mengajak mereka ke seminar seperti yang season ketiga, memberikan pupuk supaya mereka bisa tumbuh, atau Anda sudah mulai memanen partner-partner leader Anda. Sudah mulai muncul partner 1, 2, 3, dan Anda mulai bekerja dengan mereka. Ya, ini adalah contoh paling yang saya bilang paling tepat untuk mengaplikasikan visi, tindakan, dan iman. 구독, 좋아요 눌러주세요.